Sejarah selalu mencatat, bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang banyak jumlah penduduknya, tetapi bangsa yang mampu menguasai ekonominya. Tahun 2030 sering disebut sebagai golden moment bagi Indonesia. Tapi ingat, emas tidak akan datang begitu saja ke tangan kita, kalau kita tidak siap menyambutnya. 2030 akan jadi era kompetisi global. Kalau kita hanya mengandalkan gaji bulanan, kita kalah cepat. Maka, biarkan uang juga bekerja untukmu. Pilih instrumen yang sesuai, emas untuk stabilitas, saham untuk pertumbuhan, reksadana untuk diversifikasi, atau properti untuk aset nyata. Jangan menunggu kaya untuk investasi. Mulailah sekarang. Bayangkan, kita punya banyak kesempatan peluang. Generasi muda jadi mayoritas. Peluang ekonomi terbuka lebar. Tapi faktanya, banyak anak muda hari ini lebih sibuk mengejar gengsi daripada menyiapkan fondasi finansial. Lihat sejarah keruntuhan bangsa-bangsa besar bukan karena kurang sumber daya, melainkan karena gagal mengelola kekayaan. Bayangkan kalau krisis ekonomi global datang lagi seperti 1998 atau pandemi ke 2020. Tanpa dana darurat, hidup kita bisa jungkir balik. Mulailah sisihkan minimal 6-12 bulan biaya hidup, bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan. Saya tidak ingin kita mengulang kesalahan yang sama. Kita harus sadar, 2030 bukan sekadar angka di kalender, tapi sebuah ujian. Siapa yang siap? Dia yang akan menikmati. Siapa yang gak siap? Dia hanya jadi penonton. 2030, dunia kerja akan sangat berbeda. Banyak pekerjaan hilang, digantikan mesin dan AI. Tapi akan lahir juga pekerjaan baru. Maka, jangan puas hanya dengan satu sumber penghasilan. Upgrade skill digital, keuangan, bahasa, atau wirausaha. Ingat, semakin banyak sumber income, semakin kokoh pertahananmu. Utang itu seperti rantai. Kalau digunakan untuk beli barang mewah yang nilainya terus turun, itu menjerat masa depanmu. Tapi kalau untuk modal usaha atau pendidikan, itu bisa jadi kendaraan. Jadi bedakan, mana utang produktif, mana yang hanya jadi beban. Semua langkah ini bukan teori, ini nyata, sudah terbukti di sejarah bangsa-bangsa yang selamat dari krisis. Bedanya hanya satu, mereka yang siap, dan mereka yang lalai. Dan bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memikirkannya? Jangan tunda-tunda waktu lagi. Hitung dari sekarang, berapa kebutuhan hidup di masa tua nanti. Dari situ, tentukan target tabungan, investasi, dan atur gaya hidup. Kalau tidak direncanakan, kebebasan finansial hanya akan jadi mimpi.